kita kan udah berapa hari ya puasa ya? Ini udah seminggu ya? Seminggu, Seminggu. 7 hari. 7 hari. Eh, Kalau puasa itu kan kebiasaannya kan kita sambil nunggu buka puasa kita ngabuburit. Nah, ya Ngabuburit, kan. ya. Biasanya ngabuburit ngapain nih, Umi senangnya? Ngabuburit, war takjil. Iya benar. Takjil. Cuma sekarang tuh takjil tuh rame ya. Maksudnya kan ternyata yang takjil pun nggak cuman orang muslim kan, gitu loh. Hmm, Jadi alhamdulillah jadi berkah gitu kan. Jadi Ramadan ini yang tukang jual takjil itu nggak cuma dilarisin sama yang muslim aja, langsung gitu aja. kan. Dan apa ya di situ jadi tampak kerukunan gitu kan Iya, kan. Jadi udah benar-benar wah kalau udah jam mereka mau jam 2 udah buka ya. jam 2 ya Jam 2 udah mulai. buka. Cuma war-nya jam setengah 4, jam 4 gitu sudah mulai. Apalagi mendekati maghrib tuh biasanya jam 5 gitu kan. Nah, cuma ini ada fenomena yang ini yang unik juga gitu kan. Sambil ngabuburit itu bukan war takjil, tapi ngegibah gitu. Wah, hebat. Tapi kalau Iya. kalau ngabuburit sih nggak terlalu ini ya. Kalau di acara bukber tuh biasanya. Iya, Nah, berlanjut berarti, oh ya, ya habis kan? ngabuburit, bukber. Nah, itu Berlanjut berarti sampai bukber. gibah part 1, gibah part Ya, 2. jadi part satunya itu pas makanannya belum datang, ya Hmm, kan? Jadi mulutnya kayaknya udah nggak tahan gitu kan, iya. pengen mengeluarkan sesuatu gitu kan. Nah, akhirnya ya apa ngomongin orang gitu kan sambil nunggu azan gitu kan. Jadi bukannya nunggu azan tapi nunggu bahan cerita gitu. Ada cerita apa, cari cerita apa gitu kan. Apalagi ya itu tadi ya katanya Umi ya, pas bukber ya, pas buka Hmm, bareng. Kadang itu memang seharusnya bisa jadi momen yang ini ya, merekatkan gitu ya. hmm. Biasanya kan bukber kan kemarin Umi bukber sama siapa tuh yang Teman-teman apa kuliah, teman-teman teman-teman kuliah kuliah. ya kan biasanya kan gitu ya alumni gitu kan sesama Iya, alumni ngumpul kita ketemu teman lama gitu iya. tapi Makanya. jadinya agak ternodai gitu kan Iya. ketika nunggu buka puasa itu sambil ngegibah gitu Nah, kan. bukan gibah kok, cuma curhat. Oh curhat ya, oh ada lagi nggak gibah kok kita cuma nge-review orang gitu. Nge-review. Cuma nge-review orang doang Nggak gitu. gibah sih, ini fakta. Oh, ya fakta itu Fakta. padahal ya. Kalau fakta, ya itu lagi bah gitu kan. Nah, kalau itu bukan fakta, jatuhnya berarti fitnah Fitnah. gitu loh. Jadi ini nggak gibah kok. Ini yang kita omongin emang beneran fakta. Ya itu gibah gitu kan. Jadi gibah itu kan sebenarnya ngomongin apa yang nggak disukai oleh seseorang ketika si orang itu nggak ada gitu kan. Itu seandainya hal itu kita omongin di depannya dia pasti nggak suka. Nah, itu yang disebut gibah gitu kan ya. Jadi apa yang kita omongin itu seandainya diomongin di depan orang itu dia bakalan nggak suka, itu yang disebut gibah gitu. Jadi ya gibah itu ya memang ngomongin fakta gitu Ngomongin kan. fakta sih, iya. Dia makin gendut ya, nah kayak gitu Nah, kan. Nah itu faktanya emang begitu ya. cuma Cuma nanti kalau ketika kedengaran yang seandainya ya, ya kan, yang bersangkutan, yang bersangkutan seneng atau tidak gitu ya. Biasanya kalau misalnya nggak seneng, berarti itu jatuhnya jatuhnya gibah gitu. gibah. Seandainya yang kita omongin itu didengar oleh yang bersangkutan dan dia nggak suka, maka itu gibah gitu kan. Kita ngomongin jelek gitu kan ya gitu. Kejelekannya. Jadi kadang kita udah nahan lapar, nahan haus, kuat puasa dari jam 4 sampai jam 6 gitu kan. Tapi nahan mulut ini 14 menit atau 15 menit aja nggak bisa gitu kan. Apalagi kalau dipancing sama temen ya kan. Si itu loh begini begini begini, begini. Oh iya kemarin gue juga gitu lah. Itu udah absolute itu, udah Iya, pasti ada yang begitu. pasti bakal nyambung ke yang lain gitu kan. Maksudnya yang Ah, lain pasti bakalan nambahin gitu kan. iya, Dan ujung-ujungnya ya itu tadi bener. Nunggu maghrib 30 menit, udah 30 orang yang dibahas. Atau cuma satu cuma orang, satu tapi orang. ngebahasnya 30 menit Ya, gitu. topiknya sangat
ini Mm-mm. apa hot gitu Ya ya. Jadi benar. diomonginnya lama. Mm-mm. Bisa. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin, ditambahin drama-drama, gitu kan. Mm-mm. Tambahin drama-drama, misalkan yang tadinya cuman, ada ulet segini loh kemarin, dia dia kemarin habis makan ulet segini, wah di drama-drama yang jadi dia kemarin habis makan ulet segini loh, gimana ya rasanya lah kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. ada drama-dramanya yang harusnya cuman dia kemarin aku ketemu kemarin dia tambah gendutan loh, Hmm, tapi dia wah aku ketemu kemarin dia obes banget dah gitu, nah padahal mah enggak gitu kan, cuman dilebih-lebihin iya. biar biasanya kan gibah tuh kedengeran biar kedengeran makin seru gitu Iya, kan biar ya. tambah seru. Harus Mm-mm. dibumbuin. Kalau Betul. nggak ada bumbunya kan jadi datar kan. Heeh. Gimana ya? Kalau kita ngobrolin sesuatu, kalau misalnya eh, pada nggak tertarik kan nggak seru. Nah, Iya, supaya yang lain tertarik sama obrolan kita tambahilah biasanya itu penyedap rasa penyedap gitu. rasanya itu tadi dibumbuin Heeh. gitu, jadi ya jatuhnya malah Iya, kemana-mana kan ya nggak baik juga. bener. Dan nggak cuman lisan juga ya, Mia. Cuma kadang juga di grup chat gitu kan. Kita buka puasanya di rumah nih, gitu Oh, kan. Nggak bukber, buka puasanya di rumah. Tapi di grup chat itu udah, ngobrolin. gitu kan. Ya sambil ngabuburit, Mm-mm. sampai kedengeran azan aja, tar, tar, tar dulu, masih seru nih ya. Iya, Gitu. biasanya ngobrolin Heeh. seseorang atau ya ngobrolin orang ya yang orangnya nggak Ya, tahu, pastinya. berarti yang grup tanpa beliau Ya, itu grup tanpa bahaya itu. beliau itu bahaya. Karena itu sering, ya, Jadi jadikan ajang untuk itu mm-mm. gibah online Heeh, ya betul. gitu. Hati-hati. Padahal ya kalau kita baca di Al-Quran ya dosanya itu juga lumayan ya, nggak lumayan doang gitu kan, maksudnya diibaratkan kayak kita makan bangkai gitu kan, makan Bangkai bangkai saudaranya saudara kita sendiri. yang kita omongin tadi gitu kan. Mm-mm. Nah, ya kita bangkai apapun juga pasti nggak akan suka lah gitu kan, Mm-mm. apalagi bangkai orang yang kita omongin tadi, Iya. yang apalagi kalau dia sama muslim ya pasti saudara kita gitu kan. Mm-mm. Jadi ya eh, ini yang mungkin perlu dipuasakan juga ya. Tapi berat nggak sih, Mi? Maksudnya kan aku pernah baca ini ya, kayaknya kita juga pernah nyampein ke teman-teman yang waktu itu kita di PPDU kalau nggak salah ya, Hmm. bahwa cewek itu punya jatah Oh ngomong berapa ya, kata tuh? iya ya, 20.000, Dua dua puluh puluh ribu ribu ya. kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Nah, biasanya kan ya mungkin belum 20.000 gitu kan pas Ya. ngabuburit itu, jadi kebeletnya udah kayak banget gitu kan, kebelet Mhm. ngomong banget gitu kan. Kalau untuk cowok cuman 7.000 ya kalau nggak salah ya? Iya, Sekitar sekitar itu kan ya. segitulah ya. Jadi cowok tuh lebih pendiam ya maksudnya. Iya, nggak terlalu banyak. Artinya Kalau ada cowok yang nggak diem, yaping terus yaping berarti perlu perlu dipertanyakan emang dipertanyakan cowok sih. apa bukan. Kalau cowok ya yaping aja terus dari pagi sampai sore gitu ya, apalagi pas ngabuburit, wah gibahnya udah gaspol, nah nanti Iya. pertanyakan tuh. Kalau cewek ya, ya memang sudah diperingatkan juga kan sama Rasulullah ya, bahwa penghuni terbanyak di neraka itu nanti Perempuan. perempuan gitu, Mm-mm. dan rata-rata ketika ditanyakan kenapa, ya salah satunya karena Lidahnya. ya lisan itu tadi Lisan. kan, lisannya para perempuan ini sudah diperingatkan, berarti Mm-mm. memang itu tadi karena harus berpuluh-puluh ribu kata yang harus dikeluarkan setiap harinya ya. Mm-mm. Ya memang sebagai cewek sih, iya ya kalau ada yang cerita gitu rasanya emang pengen banget gitu nimpalin, Mm-mm. ini apa seru gitu kan, Pengen kayak engage ya, terlibat gitu iya kan. pengen terlibat gitu ngobrolnya tuh, apa kayak nggak bisa kalau cuman diem aja gitu, kayaknya tuh Mm-mm. gemes banget itu, emang rasanya pengen ngomong gitu. Iya. Iya sulit, memang Mm-mm. sulit. Nah, makanya kenapa ya itu tadi itu sudah sama Rasulullah sudah diperingatkan, dan itu sudah ya saya diprediksi ya sejak 1.400 tahun yang lalu. 1447 tahun Iya. yang lalu. Ya jadi sudah diprediksi seperti itu. Ya Mm-mm. memang itu, dan apalagi fenomenanya kan semakin kesini bahkan ghibah itu dianggap sudah biasa
Iya, ya. Jadi yang betul. nggak enak kalau nggak, biasa kali gitu kalau misalnya kita Heeh. ngingetin, jangan ngomongin orang dong gitu misalnya, Mhm, udah mhm. gitu ngomong lain aja misalnya gitu tuh, malah kita yang gitu kan, Heeh. Apaan sih? apaan sih gitu kan, Heeh. nggak apa-apa ini kan ngobrolin itu tadi, ngobrolin fakta gitu Mhm. kan, ini kan Apalagi lagi seru-serunya gitu kan. lagi seru-serunya kita udah yuk ini mulai nih ngomongin gitu kan, itu Heeh. yang lainnya sebagian besar mayoritas apalagi perempuan tadi itu udah, ya udah itu udah banget, Mhm, mhm. eh, apa ya, paling sulit lah, memang Mhm, sulit mhm. banget itu. Makanya kan eh eh, apa ya? Sebenarnya nggak cuma untuk yang perempuan, tapi karena tadi kan dibahas perempuan tuh punya jatah banyak ya, 20.000 ya, yang harus dikeluarkan. Waktu itu kan kita kasih tips ya, diganti aja pakai baca Quran, ya Oh kan? iya. Diganti pakai baca Quran, dikeraskan gitu kan. Intinya dikeluarin itu semuanya. Eh, Kesibukannya itu yang positif gitu loh, ya kan? Ini asik banget kan kalau misalkan bukber, kita bukbernya di pengajian gitu Oh kan. ya, Ngabuburitnya sambil dengerin ilmu gitu kan. Atau ya bukbernya di musola atau di masjid, nah, sama teman-teman sambil ngaji bareng gitu kan. Nah, gitu sih. Atau kalau misalkan bukbernya emang pas di resto atau di kafe gitu ya, itu suka ada yang, nimpalin gini juga, "Ya kita kan bukan ghibah ya, kita kan dalam rangka curhat curhat. ya," gitu kan. Nah, cuma, kalau misalkan memang curhat, aku dulu sempat pernah sampaikan juga ke temen-temen ya, yang apa namanya, yang dalam tanda kutip mau ghibah gitu ya. Itu aku kasih tanda kutip, "You boleh ghibah," gitu kan, "boleh ghibah, tapi tujuannya untuk Cari Cari solusi. cari solusi gitu loh. Jadi ngomongin orang tapi bukan gibah, Hmm. tapi untuk mencari solusi gitu Ya, ya. kan, gitu. Jadi misalkan tuh si anak tuh suka ini deh, contoh misalkan ya naudzubillah nih, ini anak nih klepto deh gitu kan, suka ngambil barangnya orang gini 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 gini. Itu kalau nggak ada solusi yang kita bahas, itu masih gibah gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita bahas gimana ya caranya biar anak itu nggak gitu lagi, nah itu baru curhat yang Curhat. untuk cari solusi gitu Curhat. kan. Atau ya kayak gitu ya. Artinya jatuhnya gibah itu ketika ya kita berhenti di ngomongin orang gitu kan. Nggak ada tujuannya, nggak ada tujuan untuk cari solusi dan macam-macam gitu kan. Apalagi apa buka apa Buka aib. buka aib. Nah, buka Buka aib. aib mau dibahas buruk-buruknya, semakin Mm-mm. dikulitin dari dari yang nggak tahu sampai tahu ini Heeh, heeh. keburukannya Dari apa awalnya ya, apa tertutup gitu kan, tertutup jadinya semua pada pada tahu. tahu. Padahal pas kita ngomong kayak gini, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, jangan bilang siapa-siapa itu, asli itu kayaknya trauma banget aku sama Iya. kata-kata itu. Dari dulu banget, Heeh. dari dulu banget ya kita masih apa, kecil itu kan jangan Mhm. bilang siapa-siapa ya. Udah itu dari kecil itu sampai sekarang. Kata-kata itu Penyakitnya kayak, sama itu. iya kayak enggak apa ya, ya nggak sesuai dengan karena Mhm. nggak mungkin dia nggak Nggak bilang mungkin, siapa-siapa. Iya, Entar dia udah denger kayak gitu, terus udah diwanti-wanti nih, jangan bilang siapa-siapa ya. siapa. Dia cerita ke orang lain Itu juga tetep, dia bilang tapi dia jangan bilang bilang jangan bilang siapa-siapa. siapa-siapa ya. Berantai ya Iya, kelakuan. jadi tetap aja ceritanya menyebar Jadi kemana-mana dengan pesan yang nonsens gitu iya. kan. Pesannya jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi semua udah tahu gitu Ya, loh. jadinya ya jatuhnya apa, menyebarkan aib, Iya, menyebarkan menyebarkan kalau misalnya aib. apalagi nggak bener itu bisa jadi Mm-mm. fitnah juga, Iya, menyebar fitnah betul. dosanya semakin Semakin nambah besar lagi gitu. gitu Iya, kan. Tambah. makanya be careful kalau misalnya kalau curhat ya, kalau mau curhat ya orangnya harus bener-bener yang amanah ya, Amanah. amanah itu tadi yang paling sulit kita cari saat ini Mm-mm. di zaman now nih, itu orang yang amanah itu nggak banyak. Mm-mm. Jadi memang untuk menjaga aib atau itu ya, menjaga jangan bilang siapa-siapa tuh, orang yang Mm-mm. beneran juga nggak ngomong ke yang lain itu udah aduh Sangat satu jarang. banding berapa ya, Mm-mm. nggak banyak, Sangat nggak banyak. jarang sekali ya. Dan eh, memang apa ya, ketika kita udah dikasih tahu jangan bilang siapa-siapa ya,
Wah, itu udah, kalau aku udah mending kalau gitu jangan bilang ke Jangan aku bilang. juga gitu. Daripada ntar aku Jangan keceplosan gitu ya. jangan cerita deh. Kalau gitu gak usah sampein lah gitu ya. Gitu. Kalau perempuan nggak gitu kayaknya. Kalau Heeh. perempuan malah penasaran. Iya, apa sih? Nggak Gitu. jadi deh gitu. Udah cerita. Heeh. Gitu. Udah tenang aja, aku mah amanah gitu kan. Aman nih, aman gitu. Heeh. Apalagi kalau udah ceritain aibnya orang itu udah, ah yang bener loh. Wah itu kayak ada rasa apa ya? Ya, Puas ya, gitu ya ya. puas. Terus Heeh. semakin mencari-cari itu tadi Heeh. apa lagi ya bahannya gitu. Terus makanya Heeh. ditambah-tambahin tadi Iya. karena yang mendengarkan excited itu kita langsung nambahin lah gitu. Mm. Ya, untuk mencari kepuasan dan juga biasanya mencari pembenaran atas Hmm. keburukan orang itu yang kita nggak suka gitu kan. Pas udah ngomongin keburukannya terus ini iya kan, iya kan, nah gitu kan, iya kan. Nah, itu udah. Ini sering banget aku dengerin. Jadi kayak jadi inget Iya. banyak-banyak eh, 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 eh. event atau apa ya banyak Momen-momen yang momen-momen yang kita pernah sering gitu pernah ya. ngalami itu gitu kan. Ya kan gitu dulu Mm-mm. itu deh Ya, benar. kalau kita memang sedang ada di Ya, forum ya. yang seperti itu gitu ya, ya mungkin eh, nggak mungkin lah kita langsung nggak denger gini kan nggak mungkin gitu loh. Ya kita cuman bisa istighfar aja kan. Kalau balik lagi ke cara kita mengatasi kemungkaran ya, artinya kalau bisa kita hentikan dengan tangan, tangan itu means kekuasaan juga ya. Kalau kita bisa hentikan dengan tangan ya kita hentikan, misalkan wes cukup gitu kan, udah cukup. Nah kalau nggak bisa kita pakai lisan ya, udah gitu misalkan. Kalau misalkan kita masih malu atau sungkan gitu kan karena mungkin yang pada ngegibah ini senior semua misalkan gitu kan, ya kita seenggaknya kita minimal mengingkari gitu kan, mengingkari, istighfar gitu kan, kita istighfar mengingkari bahwa aku nggak mau di sini sebenarnya gitu kan, sering-sering ke toilet gitu ya. Aku sih nggak kayak gitu misalnya. Terjebak ya gitu terjebak. Kita terjebak kadang kan di lingkungan kerja gitu kan, Ya. terus kita lagi buka bareng satu departemen nih misalkan gitu kan, ya udah kita udah duduk di situ tahunya jatuhnya forum itu jadi gibah, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa secara tegas langsung menghindar gitu kan, ya udah kita minimal yaitu kita banyakin istighfar gitu kan, banyakin ke toilet gitu. Ya gitu gitulah. Ya banyak-banyak keluar. Intinya Kayak nggak nyambung pun nggak apa-apa lah. nggak nyambung pun nggak apa-apa. Jadi apa ya, karena emang walaupun apa ya, kita menolak sebenarnya, kita mengingkari, tapi ketika kita udah denger itu kadang ada ngaruhnya juga ya kan. Itu Bikin apa ya, bikin ya bikin nambah ini juga sih ya, nambah emosi negatif memang ya. negatif, Negatifnya ketularan kita, nular ke kita. nular ke kita itu kan. Nggak baik juga. Terus kita juga jadi apa ya, jadi makin suudzon gitu kan ke orang. Oh ternyata dia gitu gitu kan, tadinya kita nggak tahu gitu kan, jadi tahu oh ternyata dia gitu ya, padahal kita dalam hati itu kita udah tahu nih kalau ini gibah dan kita udah nggak mau, kita mengingkari itu, tapi pikiran kita itu pasti akan sedikit banyak itu akan terpengaruh gitu kan. Dan besoknya misalkan ketika kita ketemu orangnya, Orangnya kita pasti ingat udah langsung dia klik ini yang nih. kemarin. Yang berita yang kemarin gitu, pasti. Oh ini yang kemarin nih Nah gitu kita ya. jadi suudon ya jadinya. Memang apa Bahaya ya, itu. gibah itu memang udah kayak biasa ya, dianggap biasa karena emang ya emang itu dinamikanya di sebuah circle gitu kan, yang lagi ngumpul ya pasti ngomongin something Ting atau someone. someone gitu, atau somethingnya someone gitu kan. Nah Someone. kayak gitu, jadi intinya bahan apapun lah untuk bisa kita bahas di circle. Nah ya kalau misalkan memang bisa ya kita ganti dengan yang positif lah ya, maksudnya ya kalau misalkan eh, misalkan sungkan misalkan tilawah bareng di kafe gitu sungkan, ya ya udahlah ngebahas apa, kayak ngebahas kerjaan atau ngebahas eh, rencana-rencana yang positif lah intinya, bukan ngebahas Ya kalau orang. kayak kemarin yang pengalaman apa teman-teman kuliahku itu kan ya karena alumni ya, jadi kita lama nggak ketemu
ketemunya cuma setahun sekali gitu kan. Apalagi kemarin kayak aku tuh baru pertama kali ikut itu. Sebelumnya selama berapa tahun sebelumnya itu nggak pernah datang karena emang pas ya nggak di Malang gitu kan, jadi lagi di luar kota gitu, atau pokoknya nggak pernah, hampir berapa ya, paling sekali atau 2 kali baru datang, terus lama banget nggak pernah datang lah. Kemarin baru datang, itu pun ya ternyata ya alhamdulillah sih, nggak yang ngomongin orang tuh, nggak, kita paling kayak nostalgia gitu, gitu kan. Kalau yang alumni itu kan biasanya gitu, Iya, nostalgia pasti dulu waktu di kuliah, kelas iya di kelas ngapain. gimana itu loh yang waktu itu gini ya, itu maksudnya gitu aja. Terus lebih banyak ke tanya-tanya kabar itu Nah, kan, si itu lama kabarnya nggak gimana? ketemu, iya jadi kabarnya gimana, tanya kabar, kemudian ini di mana sekarang tinggalnya, ini gimana, gitu-gitu aja. Jadi waktu itu habis buat itu ngobrolin keluarga kita, terus ya apa kabar-kabar itu tadi. Kemudian aku kemarin sih sama temen sebelah gini, ya teman kuliah juga, itu lebih ke apa ya, bukan konsultasi ya, kita sharing-sharing sharing-sharing tentang pendidikan anak gitu Oh kan. iya. Jadi itu jadi lebih bermanfaat Manfaat. lah, iya. Jadi sharing tentang pendidikan anak tuh lama banget ngobrol sama teman sebelah. Jadi yang lain nggak tahu ngomong apa. Berdua udah ngomongin tentang ini pendidikan anak gini-gini, terus habis itu ngobrolin apa kajian-kajian di mana majelis ilmu gini ya. Jadi ngobrolin itu, jadi lebih ke yaitu cari obrolan-obrolan yang positif aja. Berarti itu memang satu tips juga ya, misalkan kita lagi ada di satu forum nih, satu departemen lagi bukber, terus berubah jadi forum gibah gitu kan. Nah, kita ajak ngobrol aja yang sebelah gitu kan. Sebelah kita ajak ngobrol yang positif, yang lain gitu kan, yang bisa. positif. Jadi kita keluar dari topik yang lagi dibicarain sama yang lain gitu kan. Nah, itu masuk juga tuh. Karena walaupun kayaknya biasa aja gitu kan, tapi tadi loh dosanya itu udah ya kayak gitu ya, kayak makan daging bangkai saudara kita yang kita omongin gitu kan. Kemudian juga nanti kan kalau misalnya di akhirat kan ya, kalau sama orang yang tadi kita gibahin tadi kan akan ditagih. Maksudnya ya itu tadi, kita nggak cuman sepele ngomong keburukan orang gitu kan, kayaknya sepele banget, enteng banget ya di lisan ngobrolin keburukan orang, tapi ternyata itu berat saat di akhirat nanti. Orang yang nggak terima itu pahala kita yang akan diambil. Kalau pahala kita udah habis, dosanya dia yang dikasihin makin kita. rugi banget. Dan kalau udah di akhirat itu udah nggak bisa lagi, cuman gitu doang loh, masa sih kamu nggak terima gitu, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Urusannya Allah nih sangat-sangat udah nggak adil. bisa. Dan Nggak di bisa. akhirat itu yang sering aku sampaikan juga ke teman-teman itu, nanti ada di Al-Quran juga ada itu apa, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi kitab yang kita terima itu ketika dibaca itu kita akan kaget, ini kitab macam apa nih, kok hal yang kecil pun, yang besar dan yang kecil pun kecatat semua gitu loh. Mungkin teman-teman masih dulu itu kitabnya segede apa gitu kan, maksudnya masa hal yang kecil-kecil you nggak usah bayangin kitab segede itu. Sekarang kan kalian udah pegang tablet masing-masing tuh kan, Bisa data seberapa gitu. Kamu bisa nyimpen data mulai dari anak bayi sampai anak dewasa, itu catatan harianmu bisa disimpan di situ semua. Ya bayanginnya kayak gitu aja gitu loh. Jadi ini bukan hanya urusan ini ya, kalau misalnya kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, buat maksiat ya misalnya, kita bisa tobat, itu urusan kita dengan Allah gitu ya. Tapi kalau urusan ghibah ini itu nggak bisa kita istilahnya tobat kemudian cuman sama Allah aja gitu, minta tobatnya minta maaf ke Allah, nggak bisa. Kita harus minta maaf ke orang yang udah kita omongin itu. Jadi itu urusannya seperti itu. Urusannya nggak main-main ya, nggak ringan itu. Jadi kita harus minta maaf ke orangnya sampai orangnya ridho, ikhlas, baru kita nanti bisa. Dan itu nggak bisa dilakukan ketika di akhirat nanti. Iya. Kalau itu harus sekarang di dunia. Kalau kita nggak mau kayak gitu, ya mending nggak usah diomongin. Iya, mending nggak usah diomongin lah, repot amat kita ya. Nanti kita rugi di akhirat.
Jadi sering ya gitu teman-teman kalau misalnya ini, kamu loh diomongin sebelah gini gini gini. Biar nanti dosaku mereka yang tanggung. Jadi ada pernah sampai temen omong kayak gitu, ngobrol kayak gitu. Wah, keren nih ya betul-betul. Jadi baru ingat, ini kita tersadarkan gitu. Iya. Jadi apa ya? Kalau kita udah ada di satu forum yang sekarang memang kalau momennya Ramadan ini bukber gitu ya, itu kita harus hati-hati nih. Misalkan udah mulai ada kata-kata kayak apa ya? Aku nggak bermaksud ngomongin jelek ya. Jelek. Cuma, nah itu kita udah hati-hati gitu ya. Ini cuman ngasih tahu aja gitu. Cuman sharing aja nih. Sharing aja loh ya. Ini kemarin tuh pas di situ tuh dia tuh gini loh. Nah, itu udah. Kalau udah ada kata-kata pembukanya kayak gitu, itu udah gejala-gejala kayak gitu udah. Kemudian tidak ada klarifikasi, tidak ada solusi. Nggak ada solusi. Itu pasti forum yang nggak benar. Kecuali itu tadi ada solusi. Ada tabayun atau klarif gitu kan. Bener nggak sih dia tuh begini-begini? Nah, yang tahu akhirnya benerin, enggak kok dia nggak kayak gitu. Oh ya udah, berarti udah nih plong, aku nggak seuzon lagi sama dia. Nah itu baru nggak masalah. Dan gitu itu ranahnya juga untuk misalnya itu ke banyak orang, ranah publik itu jelas ghibah gitu. Jadi misalnya mereka bilang ini cuma curhat gitu, kalau curhat berarti jangan di publik, jangan ke banyak orang. Kamu harus cari waktu tadi ya, kalau curhat orang yang tepat, kemudian ada solusi, orangnya tepat, kemudian apalagi tadi ada solusi, orangnya tepat, klarif, apalagi klarif, iya, udah itu aja deh. Nah jadi intinya bener-bener pilih satu atau orang-orang yang memang tepat gitu ya. Itu yang intinya sih di situ. Terus kemudian nggak usah nambahin bumbu-bumbu apalah. Kalau misalkan memang tujuannya mau cari solusi, ya sampaikan apa adanya, gitu kan. Nggak usah dibumbu-bumbuin gitu. Itu. Mau cari solusi bilang. Nanti kemudian juga jangan ke banyak orang. Iya. Kalau ada banyak orang, mending ditahan aja. Jadi ditahan, dipilih satu orang yang benar-benar tepat dari banyak orang itu. Aku mau curhat nih, nah kayak gitu. Cari solusi. Ya, cari solusi. Jadi mungkin apa ya? Kita sekarang udah mulai introspeksi nih. Apalagi kalau bulan Ramadan ini. Tiap hari mungkin kita harus introspeksi ya. Siapa sih yang paling sering kita bahas sama temen ketika dia nggak ada gitu kan? Biasanya nih guru, ya kan, dosen, bos, nah pimpinan gitu kan. Nah ini yang harus udah mulai hati-hati ini. Kalau udah mulai ada yang ngebahas ini, udah kayak kata Umi itu mendingan diem gitu ya. Kita nggak usah nimpalin dah gitu. Kecuali kita nimpalin untuk klarifikasi atau untuk ngeredam gitu. Atau mau mengalihkan topik. Topik aja ya, ngobrol yang lain yuk gitu, jangan ngobrolin itu. Ntar pahala puasa kita pindah lagi gitu ya. Cuma kita lapar haus gitu kan. Lapar haus, pahala kita buat orang lain rugi banget. Jadi rugi banget. Jadi di bulan Ramadan ini benar-benar hati-hati, nggak cuman mulut dan perut kita doang gitu kan, tapi lisan kita juga harus dijaga. Lisan means juga chat ini ya. Tangan juga. Chat itu juga. Cuman lisan mulut. Enggak cuman lisan dari tapi jari-jari juga jari-jari kita gitu. Ini aku nggak berkhotbah ke kalian guys. Ini ke aku juga sebenarnya. Ke aku juga karena tadi Umi juga bilang, waduh kayaknya udah banyak banget momen yang kayak gitu kan. Kita udah nggak sengaja kecemplung di ghibah gitu kan, dan kita mungkin ya sering sampai terlarut juga gitu kan. Nah kalau udah gitu ya udah. Ya segera bikin listnya. Siapa orangnya? Yang seingatnya aja. Kemudian nanti waktu Lebaran nih, kalau bisa ketemu silaturahmi, minta maaf sampai ridho. Kalau nggak ketemu ya japri wapri yang sebenar-benarnya. Nggak cuman minta maaf formalitas minal aidin wal faizin karena kalau emang bener-bener loh ya, bener-bener kita sering gibahin beliau gitu. Nah itu bener-bener kita minta maaf jujurly dari hati. Iya. Jadi
dengan begitu, insya Allah ya, maksudnya kita akan plong ya, hati kita tuh akan tenang, dan tujuan dari puasa ini kesampai gitu loh, yang menjadi derajat orang yang bertakwa gitu kan. Nggak ada orang namanya orang bertakwa suka gibah tuh nggak ada, apalagi suka makan daging Daging bangkai bangkai saudaranya saudara. gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua sampailah tujuan Amin, takwa itu ya. amin. Jadi mulai sekarang kita coba puasa lisan juga gitu ya. No ghibah zone. Ya. Coba latihan aja sehari dulu gitu ya. Sehari coba bukber atau Sehari tanpa gibah. ngabuburit Hmm. tapi sambil diem, maksudnya kalau ada yang mulai ngomong ini kita diem, Minimal atau kita diam. ya, atau mereka kita ajak yuk kita ke taman aja deh sambil nunggu, atau baca ini aja dulu yuk, baca yang ilmu-ilmu bermanfaat gitu aja, kayak tadi ya sama temenku itu sama-sama Sharing-sharing ilmu. sharing ilmu tentang pendidikan anak, tentang parenting gitu-gitu lah kalau temen. Oke, jadi tahan perut, tahan lisan, tahan komen ya. Jangan komen yang enggak lah Iya. ya. Ntar daripada menyulut gibah gitu. Ya.